Hai Sobat Tani, Assalamualaikum, apa kabar? Saya Widya, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Sobat Tani semuanya. Kita akan mengikuti bersama penjelasan dari Pak Ansar mengenai konsep dasar pemupukan. Seperti apakah penjelasan dari Pak Ansar? Yuk kita ikuti bersama-sama. Semoga bermanfaat. Karena biosaka dianggap tidak ilmiah, petani-petani yang berbiosaka itu dalam keadaan yang sedang berhalusinasi karena tidak nyata, karena tidak ada jurnal internasionalnya. Jadi nyari informasi biosaka itu di searching Pak ke semua laman yang ada di seluruh dunia. Biosaka nggak ada, orang itu menandakan bahwa biosaka asli Indonesia, betul nggak? Dan kita mau ngekor lagi ke sana. Nah, itu banyak tadi yang saya sampaikan. Biosaka itu nggak ada jurnalnya. Biar ilmiah, makanya ditulis jurnal. Google aja nggak ngerti biosaka, ada yang bilang begitu Pak. AI. Oh? AI lah. Ya AI itu baru-baru saja memuat biosaka. Itu pun hanya, biosaka itu yang diremet-remet gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti kan itu rahasia kita nggak? Ya. Nah, kalau sudah rahasia, ya berarti itu kan menjadi kekuatan nggak? Harusnya. Pak, ini simulasi sederhana. Ini air putih. Saya mau buat teh. Terus diberikan ke tamu. Pak, monggo diminum tehnya. Jangan terima nggak? Ya. Ini teh. Beneran. Saya nggak bohong, nggak kasih teh. Dikasihkan ke tamu, terima nggak tamunya? Nggak akan terima Pak. Soalnya ngomongnya teh Pak ini. Padahal sudah jelas kita minum teh 1 gelas. Terus ada air putih, ada tamu, kita kasih tetes teh. Tehnya punya kita yang pekat, punya tamu yang bening. Terima nggak? Kenapa? Ini namanya bukan teh. Tapi skala laboratorium ini teh nggak? 0,0000 sekian mengandung senyawa yang terdapat di dalam teh. Atau bisa disimpulkan ini larutan teh dengan kandungan unsur yang terdapat pada teh. Ya pokoknya variabelnya 0,0. Ya berapapun tetap teh nggak? Ya kayak itu. Ada air kelapa. Ada satu merek katanya air kelapa. Begitu dilihat, air kelapanya cuma 1%. Terus yang rasa kuat itu apa? Rasa. Rasa. Berarti kan bukan air kelapa. Tapi kalau itu dia ngomong air kelapa, ini 0,0 sekian tak bilang air teh nggak pada percaya. Tapi kalau ini saya beri 1 tetes, ini racun, jadi kan mau percaya, mau minum? Pak, ini silahkan diminum. Mau? Kenapa? Tadi teh 1 tetes jenengan nggak mau terima kalau itu teh. Sekarang ini 1 tetes racun jenengan tidak mau meniadakan 1 tetes racun itu. Saya mau ajak kita sebagai petani harus mulai cerdas agar nanti bertani nggak modal lagi, agar bertani benar-benar bisa mengabdi pada bangsa, agar pertanian benar-benar bisa menjadi lumbung pangan dunia seperti yang disampaikan Pak Presiden. Bangga Indonesia lumbung pangan dunia. Kenapa Indonesia khatulistiwa? Kenapa Indonesia tanah surga? Kenapa lagi? Jejak Nusantara kita. Di zaman kerajaan kita besar, kerajaan-kerajaan itu karena logistiknya. Berarti karena pangannya tidak? Tidak. Terus karena maritimnya, berarti karena lautnya, karena memang kita di laut. Nah, zaman Belanda, VOC, sama, hampir mengakuisisi jalur-jalur perdagangan dunia. Dengan apa? Hasil pertanian, hasil perkebunan, yang ada di mana? Di bumi Nusantara. Saat itu sudah ditemukan pupuknya? Berarti petani tinggal nanam. Di zaman kerajaan itu petani nanam panen. Setelah panen ditaruh peti ke kerajaan. Di zaman VOC petani nanam panen. Setelah panen diberi terserah harganya mereka. Berarti kan petani nggak sejahtera lagi ya.
yang zaman kerajaan diabdikan kepada kerajaan untuk dijadikan simpanan kekuatan logistik kerajaan. Yang di zaman Belanda kita panen dibeli terserah harganya, terserah mereka. Saat ini setelah kita merdeka, kita tidak bisa dulu kan berarti nggak panen, nggak modal pupuk ya. Setelah merdeka, kita saat ini bertani tidak mungkin menggunakan apapun, bertaninya yang tidak membeli teknologi dari luar sana. Berarti kita maju atau mundur? Mundur. Kalau dulu kita nanam pokok nandur bakal panen, nek arep hasilnya api ya di rumah. Wis nek ditandur di rumah pasti panennya api. Tapi nek gur ditandur ra di rumah yo panen ning yo sak awei wong gak di rumah. Tapi sekarang nek ora nek pupuk ora mungkin panen. Padahal rumputnya tetap subur seperti pada saat masa lalu. Yang namanya rumput ya wis gini-gini dari dulu. Dari zaman kerajaan yang namanya tanaman liar perdu ya seperti ini. Berarti menurut rumput, nah sekali lagi ini yang tak sampaikan awal mula bisa saya kenalkan. Menurut rumput Indonesia ini tetap subur. Tapi menurut, dan itu malah pada nggak terima loh. Padahal rumput terlihat nyata gitu ya. Petani-petani malah nggak bela saya. Ternyata masih membela yang nggak pernah dilihatnya. Kira-kira masuk akal mana? Ayo, semua petani itu tiap hari berdampingan sama rumput. Kata orang Jawa, nek sukete neng sawah kuwi lemu, tondone lemai, tapi subur. Gitu? Jadi kan sudah nggak percaya itu lagi kan? Terus niteni kuwi ngamati nyermati, kayak ditoto neng ati. Gitu? Yes. Terus nek ngamati suket nggak dianggap lagi, berarti ilmu niteni kita menurut ya wis gak percaya karo niteni gitu loh. Terus ojo gumunan, ojo kagetan. Dan selama ini, saat ini kabeh sing sekolah luar negeri kuwi gumun. Iya toh? Ono greenhouse, belok-belok kayak greenhouse, lan duit utang karo bank. Ini banyak hal yang yuk hari ini mudah-mudahan jadi semangat baru. Kita sekarang ngomong pupuk, artinya saya tidak meniadakan mikroba karena di bawah rumput sudah ada mikroba. Kalau tidak diberikan racun kimia, insya Allah mikrobanya tidak mati. Ini subur berarti tadi sepakat karena unsur hara. Sederhananya, Pak, kalau manusia butuh sumber protein, proteinnya bisa milih dari apa saja. Ada protein hewani dan ada protein nabati. Protein hewani bisa dari kambing, bisa dari ayam, gitu nggak? Sepakat ya. Tapi bagi kanibalisme, kanibal ya bukan kita. Bagi kanibalisme, temennya sendiri bisa jadi sumber protein. Maksudnya apa? Rumput ini kita ibaratkan manusia. Rumput ini makanannya sama nggak dengan yang dimakan padi? Berarti ini bisa dijadikan ayam nggak? Bisa dijadikan sumber nutrisi tidak? Karena seluruh tubuh ini, seluruh tanaman ini terbentuk dari seluruh unsur hara yang juga membentuk padi, jagung dan yang lain. Sepakat? Buktinya ini subur, hijaunya sempurna dan sebagainya. Berarti secara hemat ini pupuk nggak? Kalau sudah ini jadi pupuk, berapa modalnya? Modalnya karek ngarani berapa punya lahannya, terus berapa kuat boyoknya. Lu tanya mau dulu. Tapi enak sekarang sudah ada mekanisasi, seekor bisa 1 hari selesai. Tapi kalau pupuknya ini juga berapa modalnya? Ya bukan terus agegem jadi pupuk. Kalau ini biosaka selamanya bukan pupuk. Tapi biosaka menyampaikan pesan kepada tanaman budidaya bahwa tanah kita masih subur menurut rumput. Menurut rumput. Nah, ada simulasi teh nggak? Mbak Nur, ada teh nggak?
boleh minta dibuatkan, bukan untuk saya minum Pak. Semua di sini bisa membuat teh? Bisa? Oke. Teh itu dicelupkan ke air, airnya jadi ya coklat teh gitu ya. Terus kalau dibiarkan agak lama jadi agak gelap. Yang warna air gelap itu namanya apa? Sari pati teh atau selulosa. Benar ya? Terus keluarkannya pakai mikroba enggak? Mengeluarkan selulosanya teh pakai mikroba enggak? Pakai air. Dan keluar. Cukup. Terus teh kalau disiramkan ke bunga, bunganya bagus nggak? Berarti air teh bisa untuk ini pokoknya saya lakukan pendekatan empiris. Dan satu perkataan saya, pernyataan saya mendukung dengan apa yang saya katakan, statement satu dan yang lainnya, saling terkait, saling mendukung. Nah, izin. Ini runtut banget ini SKS-nya soalnya teh dicelupkan jadinya kuning, saripatinya keluar. Ternyata dibuktikan ketika teh nggak habis disiramkan ke bunga jadinya bagus. Ternyata kesimpulannya teh bisa dibuat pupuk bunga, gitu nggak? Selama ini kita bingung keluarkan selulosa yang namanya begini, dicacah, dicoper, diberikan mikroba dan segala macamnya, diubah-ubah, dibolak-balik, tutup terpal, capek nggak? Ternyata keluarkan selulosa hanya dimasukkan ke air karena tekanan air kuat, karena air pelarut sempurna, yang di dalamnya bisa keluar. Kira-kira mau pilih yang mana? Nah, ini ada simulasinya. Izin. Kalau ini rumput, ya sebanyak ini rumput, ini sampai bawah padat. Terus 5 hari lagi airnya menjadi coklat atau gelap atau kental. Kira-kira air itu saripatinya rumput nggak? Ya. Oke. Semangat ya. Kira-kira itu bisa dipakai pupuk nggak? Bisa. Nah, loh, masa segampang itu? Kan nggak sesederhana itu katanya begitu. Nah, petani simpel, Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan rumput yang direndam itu 6 atau 8 bulan yang lalu. Ternyata hari ini di mana-mana melakukan dan terus menjalar rumput direndam dipakai pupuk. Artinya uji coba yang dilakukan petani pertama berhasil nggak? Berhasil, kemudian menular ke petani-petani yang lain. Nah, kalau rumput direndam saja disiramkan ke tanaman bagus, berarti jangan percaya nggak kalau air rumput itu adalah pupuk? Terus dianggap tidak ilmiah yang mana? Ternyata karena tidak ada tulisannya. Yowis, nanti tulisannya tulis bareng-bareng ya. Tulis bareng-bareng, testimoni bareng-bareng. Kalau nggak ada tulisannya ngomong bareng-bareng semua. Maksud ya semua orang yang hadir di sini ngomongnya tak bayar, tak endorse, karena tak endorse sehingga ngomong bahwa rendaman rumput bagus. Ngomongnya tak endorse. Kalau pupuk katanya nggak perlu mikroba, kalau tanah nggak perlu mikroba lagi. Saya nggak ngomong tanah nggak perlu mikroba, tapi di tanah kita yang tidak diracuni pasti sudah ada mikroba. Nah, kesulitan petani jadi mudah nggak? Ya. Kalau selama ini harus dicacah segala macam, kalau dulu, ini ngomong dulu, kalau dulu segala macam pupuk adalah rumput. Ini dulu. Kenapa? Kalau enggak, biasanya rumput dikasih makan sapi, dikasih makan kambing, kencingnya sama kulinya jadi pupuknya. Rumput diambil dari sawah diberikan ke sapi, sapi jadi tabungannya, letongnya jadi pupuknya, padinya untuk makanannya. Itu enggak? Berarti ini terintegrasi enggak? Kita dulu enggak pelihara ikan, sudah ada ikannya sendiri, pengen lauk mancing belut, pengen lauk mancing tutup, itu enggak di bawah padi. Pokoknya anak banget sih
berarti sudah terintegrasi sebenarnya. Tapi integrasinya keren, integrasinya alami. Berarti integrated farming, sekarang kan di Inggris ini dong, dan keren. Integrated farming, padahal kita bangsa Indonesia harusnya bangga dengan bahasa Indonesia. Integrated farming, petani gak ngerti opo integrated farming. Walah tiba-tiba tani sing ono kandang sapi, ngono to. Tiba-tiba tani sing duwe iwak, ada kolam, ada ternak, ada padi. Walah itu jenenge integrated farming. Padahal dia ya wis ngono kuwi gitu loh, Pak. Ya. Tapi biar keren, biar internasional mendunia. Padahal bangsa Nusantara sudah mendunia sejak dulu kala. Buktinya sudah ada yang di Suriname, gitu enggak? Presidennya juga orang Cilacap loh. Alhamdulillah Pak Prabowo juga orang-orang di situ. Sefrekuensi ternyata. Jadi tentang pupuk, sepakat Pak kalau rumput yang tumbuh di atasnya itu terbentuk dari unsur hara dan itu bisa dijadikan pupuk. Sepakat ya. Kalau dulu yang nggak punya sapi, pupuknya ya rumput. Orang nanam cabai itu dibersihkan lahannya, terus ditanam bibitnya. Kalau sudah tumbuh, didangir. Waktu dangir itu kalau bersihkan rumput, rumputnya dibuang nggak dibuang, diletak di bawahnya cabai, terus didangir, ditutup. Didangir, ditutup. Cabainya jadi bagus nggak? Bagus. Bah, kalau nggak didangir sebenarnya juga bagus. Katanya, bah ngopo dadak didangir? Iki rumput jane diresiki ya iso, dibuang ya ora apa-apa. Tapi nek ini rumputnya dikek-kening kok suket terus ditutup engko poke cabai malah gede. Jadi batangnya cabai itu bisa besar. Nek batangnya pangkalnya besar, biasanya buahnya banyak, umurnya lama. Terus kalau ditutup pakai rumput, biasanya kena panas 1-2 bulan nggak mati. Katanya mbah gitu. Faktanya dulu, sekarang ditanam, terus musim kemarau, buahnya berkurang. Itu musim hujan, yang datang bukan porong, yang datang bukan fusarium, tunas baru lagi, buahnya banyak lagi, gitu nggak? Kalau sekarang nanam, buahnya pas bagus-bagusnya hujan datang, jadi bencana nggak? Padahal nggak kerendam. Baru 6 bulan umurnya, waktu panen rayanya sudah pada fusarium. Yang disalahkan apanya? Hujannya. Cuacanya enggak. Yang disalahkan cuacanya. Terus, yuk kita koreksi teknik budidayanya. Kalau yang dulu tidak dibuat gulutan, usianya bisa bertahun-tahun. Kalau yang sekarang dibuat gulutan kok usianya kena hujan sudah mati belum sempat panen, kira-kira yang benar, yang tepat yang mana? Kalau hasil bertani itu dinilai dari kualitas, umur dan masa panennya yang panjang, kira-kira yang dulu sama yang sekarang lebih tepat yang mana? Nah kalau yang sekarang itu dibuat gulutan penuh hujan fusarium kabeh Pak. Terus kalau yang dulu malah diharap-harap hujan, begitu musim hujan tunasnya bagus, bunganya keluar semua, usianya panjang. Kalau ngomong tepat mana berarti? Tepat yang dulu ya. Jangan-jangan dulu itu adanya terbentuk kayak gulutan itu setelah proses pendangiran Pak. Sekarang itu belum nanam sudah stres, keluar modal buat gulutan mulsa 1 hektar wis 40 juta, durung nandur wis puyeng, itu dong. Kalau dulu jadi gulutan itu setelah ditanam, tanamannya mulai bagus baru didangir, ditutup poke. Berarti kalau dibersihkan langsung ditanam itu 5 juta 1 hektar cukup. Kalau dibuat gulutan itu 40 juta. Kira-kira enak yang mana? 5 juta. Enak yang 5 juta toh? Anak muda pasti milih ini. Sekarang yang kenapa anak muda tidak berani nanam cabai?
biayanya mahal toh, nggak punya duit, harus boleh duit, wis buat duit. Orang mesti jelas panen ini. Gitu? Nanam 1 hektar modalnya 40 juta. Kalau pas panen, ini bisa jadi ratusan juta. Kalau gagal panen, gitu? Tapi kalau hanya dibersihkan, nah 5 juta ini orang loh Pak yang garap. Tapi kalau dibersihkan sendiri, itu cuman modal nasi sapiring gitu. Kopi sak gelas, kalau rokok sak bungkus sehari. Bersihkan rumputnya, pokok nanam cabenya saat musim hujan. Kira-kira enak yang mana? Nanti kalau sudah itu berikan kompos kecil sedikit-sedikit atau rumput ditumpuk-tumpuk di bawahnya terus ditutup. Gordidangir. Usia 30 hari sudah kelihatan cabenya, sudah optimis panennya. Jadi gawe buat gulutan itu tidak bingung ragate. Wong optimis ya. Nah, Sobat Tani, demikian tadi penjelasan dari Pak Ansar berkaitan dengan konsep dasar pemupukan. Semoga memberikan manfaat bagi kita, wawasan yang baru bagi kita, wawasan yang lebih luas tentang konsep dasar pemupukan. Demikian penjelasan kita pada video kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.